Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-10 ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa memasuki babak kedua di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah, babak kedua ini adalah babak maghfirah. Mudah-mudahan ibadah kita di babak kedua ini semakin lebih baik lagi dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di hari-hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita yang lalu sampai pada melepaskan pandangan terhadap sesuatu yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah dari panah-panahnya iblis. Faman tarakaha makhafatallahi ta'ala, siapa orang yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah Ta'ala, a'aqabahu imanan, maka Allah akan menggantinya, Allah akan memberinya di akhir itu keimanan. Yajidu ta'amahu fi qalbih, yang dia akan temukan rasanya itu di dalam hatinya. Jadi ketika seseorang tidak melakukan kemaksiatan, ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dalam hal ini contohnya adalah pandangan. Ada sesuatu yang akan dia dapat. Apa itu? Ya. Dia akan mendapatkan keimanan di dalam hatinya, yang nantinya rasanya itu akan terasa bahwa ternyata alihan dia terhadap pandangan yang diharamkan oleh Allah itu karena takut kepada Allah. Keimanan itu adalah hasil dari tidak melaksanakan larangan yang Allah tetapkan. Ya. Seolah-olah Rasulullah ingin sampaikan di sini bahwa iblis itu punya panah, ya, punya senjata. Salah satu senjatanya itu adalah pandangan kita. Kalau kita punya pandangan dan kita tidak
menjaga pandangan kita itu akan kita wah bebas kita melihat ya. Nah itu senjata iblis itu ya akan berhasil iblis untuk apa menggoda kita. Nah, iya makanya ketika tiba-tiba lewat maka kita astagfirullah ya. Tiba-tiba ini mah bukan tiba-tiba lewat, sengaja nyari. Iya, hah? Iya. Lah iya, coba. Jadi kalau sengaja aja kata Rasulullah maka an-nazrah al-ula, pandangan yang pertama. Tapi kalau misalnya nyari, udah bukan pandangan pertama lagi karena nyari. Makanya kalau tampil dewek itu emang nggak sengaja nyari. Tapi kalau sengaja nyari udah nggak ada kaidah pandangan pertama, nggak ada. Karena emang sengaja nyari. Ya. Nah kalau nggak sengaja, ya, nah itu masih dapat pandangan pertama tuh boleh. Gitu. Nah, jadi artinya ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah, maka akan mengakibatkan, akan menumbuhkan keimanan di dalam hatinya. Ini juga rahasia para orang-orang soleh itu berupaya untuk mengajarkan kepada para muridnya itu mujahadatun nafs, memerangi diri, memerangi hawa nafsu. Dengan apa? Dengan zikir, dengan puasa. Termasuk salah satunya adalah ya, tidak melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi seolah-olah kalau istilah mereka orang-orang sufi itu ada namanya takhliyah ya, mengosongkan. Nah mengosongkan itu dengan apa? Mengosongkan itu tadi dengan zikir, dengan tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang ya. Allah ngelarang, dia laksanakan, jangan sampai dia kerjakan ya. Itu dalam rangka apa? Membuang kotoran ya. Nah maka ketika kotoran itu dibuang ya, maka tempatnya kosong, akan diisi apa? Tahliyah nanti, diisi dengan akhlak-akhlak mulia. Kalau sekarang orang masih penuh isinya, gelasnya masih ada isi, terus diisi lagi, maka isi yang kedua nih nggak ada manfaatnya, limpas. Jadi sekarang orang isi hatinya masih dengki, masih iri, terus diajarin biar akhlak mulia, nggak bisa limpas, kudu dibuang dulu akhlak kotornya. Dengan apa? Dengan tadi tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang, menjauhkan apa yang Allah larang. Maka ketika dia menjauhkan hal yang Allah larang, keluar itu kotorannya dan akan masuk apa? Keimanan. Ya. Wa min kalamil hukama, ya, di antara perkataan orang-orang bijak, man atlaqa tarfahu kasura asafuhu. Siapa orang yang melepaskan pandangannya, orang yang melepaskan penglihatannya, ya, penglihatannya nggak dijaga, maka kasura asafuhu, akan banyak apa? Penyesalannya, akan banyak ya sesuatu yang apa? Nyesel ya, gitu.
Kenapa? Karena emang betul apa yang orang bilang, dari mata turun ke hati itu. Gitu. Iya, itu yang kemarin kita bahas. Malah justru akhirnya ya, dan itu memang orang akan melakukan sesuatu itu karena dia bisa melihat. Setelah dia lihat, wah, iya benar. Ya. Karena awalnya enggak karena sering melihat, lama-lama pengen juga coba. Gitu. Ya. Maka ini wajar kalau orang yang enggak membatasi pandangannya, sudah dipastikan akan banyak penyesalannya, akan banyak minta maafnya, asal ya, sorry gitu. Maka kata mereka, idmanun nazri yakshiful khabar, ya, kehilangan menguasai pandangan, ya, artinya adiktif itu kecanduan, ya, kecanduan pandangan, ya, artinya orang yang nggak bisa menjaga pandangannya itu adalah yukshiful khabar, ya, akan membuka berita-berita, ya, berita-berita akan terbuka bagi dia. Wah, orang yang lihat ini, dia akan punya banyak berita, ya, punya banyak kabar. Iya kan? Karena orang sering lihat ini, persepsinya, pandangannya itu, ya, berita untuk dia banyak karena lihat ini. Iya, yes, ya. Wawasannya luas. Tapi wa yafdhul basyara, ya, itu ya akan membuat malu, ya, membuat malu manusia. Akan ifdhah itu membuka aib, membuka kejahatan akan terbongkar, ya. Jadi karena semakin melihat, ya, maka akan menjadikan dia malu nantinya. Wa yatulu bihi al-muksu fi saqar, dan akan menjadikan, ya, ia lama untuk menetap di sakor. Apa sakor? Nama neraka yang, ya, Allah ciptakan. Ada neraka jahanam, ada neraka sakor, ya. Kita sering bilang nar saja, ya. Ada jahanam, ya, dan seterusnya. Yes, jadi ada klaster, ya, di neraka juga, ya, ada level, ya, sama surga pun begitu, ada levelnya, gitu. Hah? Iya, kelas berapa nih, gitu, ya, kelas S, gitu, ya, triple S, hanya double S, gitu, S doang, gitu. Nah, jadi orang yang udah kecanduan pandangan itu, ya, akan semakin membuat dia sama berita itu semakin dia kepingin mencari terus. Dan ternyata ketika dia sudah banyak mencari, sudah banyak tahu, akhirnya akan membuat dia malu sendiri, ya. Dan itu akan menjadikan dia lama tinggalnya di neraka sakor. Artinya pandangan bukan pandangan melihat kebaikan, pandangan yang melihat kepada kemaksiatan, pandangan kepada sesuatu yang diharamkan, ya. Kita asal lihat perempuan melotot, ya. Udah kita asal ada perempuan ngicep mulu lagi, gini mulu, gitu, ya. Nah itu udah, ya, tentu akan membuat kita malu, ya.
Ntar kalau dia udah sadar di belakang, ya Allah maka begitu ya. Kata dia mah keren, padahal itu membuat dia malu. Gitu. Maka ihfaz ainaika, jagalah kedua matamu. Fa innaka in atlaqtahuma, sesungguhnya kamu jika kamu melepaskan keduanya, auqa'ata fi makruhin, maka kedua matamu itu akan meletakkanmu, akan menjatuhkanmu pada sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Tapi wa in malaktahuma, jika kamu memiliki keduanya, matamu itu bisa kamu jaga, malaktasa jawarihika, maka kamu betul-betul memiliki apa? Seluruh anggota tubuh. Gitu. Sesuatu yang diharamkan itu banyak. Ya, jangan kita hanya melihat sesuatu yang diharamkan itu, kata kita perempuan doang. Gitu. Ya. Yes. Ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, Imam Zarnuji bilang kita ini jangan sering melihat makanan pasar, ya, gitu. Makanan pasar. Kenapa? Ya itu tadi, ternyata kuncinya adalah ketika kita sering lihat makanan. Coba deh orang yang sering nonton kuliner, itu nafsu makannya lebih banyak ketimbang orang yang nggak pernah melihat kuliner. Coba deh. Nah iya makanya, kalau orang yang nggak pernah ngelihat, ya biasa aja, nggak pernah tahu, gitu. Tapi kalau dia sering melihat, wah ini gambarnya begini, apalagi dia lihat, oh ya Allah itu kayak gitu, itu, was, ya, gitu. Yes, sama itu juga, lihat yang bagus-bagus, Hilux, tuh, waduh iya bener ganteng juga, gitu. Ya kadang lihat sekali ganteng, besok ganteng, ketiga, waduh, bisa juga namanya itu, masuk hitungan, gitu. Ya, expander dijual, bisa itu, gitu. Ya, iya artinya kita harus apa tadi? Ihfaz, jaga, gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak menjaganya, maka sama dengan kita tidak memiliki seluruh tubuh kita. Tubuh kita nggak bisa kita miliki. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang lezat, sesuatu yang enak, yang kemarin dalam perspektif dunia, ya, itu akan mendorong tubuh kita tuh untuk melaksanakan, untuk melakukan, gitu. Maka kita nggak bisa ngejaga tubuh kita, pengen udah ngiler, ditahan-tahan karena udah ngiler, ngambil juga akhirnya. Itu apalagi sampai kepada titik itu, ya, akan mendorong orang. Jadi pandangan yang haram itu akan membawa orang untuk melakukan sesuatu yang haram, ya. Sesuatu yang tidak harusnya dia lihat tapi dia paksa untuk lihat, akhirnya akan mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Awalnya belum butuh, tapi karena sering melihat, pengen jadinya. Betul Pak, itu udah kita ini tajribah istilahnya, experience. Pengalaman udah dilakukan, gitu.
Ya, terutama kita contoh misalnya umroh yang kemarin saya ceritakan itu orang umroh itu dari awal udah dia tujuannya ibadah awalnya, tapi karena hotelnya itu ke haram itu banyak tukang dagang, lah mau nggak mau meskipun emang nggak bawa uang kayak ujungnya gue minjem ngapa gitu. Itu kan kenal muji itu memang coba deh benar. Tapi kalau kita nggak pernah lurus aja ngelihat kemana-kemana pandangannya khusus fokus apa sih yang kita pengen ini, coba deh kita evaluasi balik ke diri kita sendiri tuh apa yang kita pengen. Udah ada semua. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu betul-betul nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Lah iya itu makanya. Dan itu adalah godaan itu tadi. Kita harus lihat ini, harus lihat ini, harus lihat ini. Karena di awal kita enggak pengen, enggak. Tapi sering lihat mah ujung-ujungnya pengen. Ya. Itu tidak baik, tidak baik. Orang disalahin, bukan orang yang disalahin, kitanya yang nggak bisa ngejaga. Ya, jadi kita jangan maaf. Sering kita begini, saya sering juga bilang, kita sering menyalahkan syaitan. Kata kita ini gara-gara setan ini, gitu. Setan bukan malah marah digituin, Pak. Setan malah senang. Kata setan, alhamdulillah anggota gua nambah satu. Lah iya, justru kita harus kita redam siapa? Hawa nafsu kita. Astagfirullah, saya yang salah, bukan setannya. Karena nanti ayat itu cerita, saya lupa teks ayatnya di surat Al-Maidah kalau tidak salah. Itu ketika nanti di neraka itu kita orang yang ada di neraka itu, orang yang ada di neraka itu bilang, ya Allah saya ini masuk neraka karena setan. Kata setan apa? Lah gue mau ngajak doang, lu yang mau. Kata Allah apa? Udah dua-duanya ada loh, gue kasih ya hukuman yang berlipat ganda. Coba itu. Jadi menyalahkan itu pun salah satu sifat buruk. Ya, maka kita berupaya untuk tadi yang kita salahkan kita kembalikan itu adalah kesalahan diri kita. Kita dapat contoh lagi tuh tukang dagang, ya, tukang balon tuh, tukang mainan tuh. Kita punya cucu nih karena cucu. Ini cucu nih, cucu nangis tuh, pengen beli mainan tuh. Lah, yang kita omelin tukang dagang. Dasar lu, gara-gara lu dagang nih, gue jadi keluar duit. Lah, nggak boleh, nggak bisa. Yang kita salahin siapa? Cucu kita. Kita ngasih tahu cucu kita jangan beli yang begitu, nggak ada manfaatnya. Itu di rumah udah banyak loh. Ya itu kan kita ngajarin cucu kita, bukan kita ngomelin tukang dagang itu begitu. Iya gitu kan kata dia. Gara-gara lu pahala gua habis, duit gua habis gara-gara lu ini. Lah kok nyalahin gua tukang dagang, Bang? Gua memang tugas gua biar dagangan gua laku. Gitu. Ya. Maka kita ini ya keseringannya melihat sesuatu itu karena memang ya dasarnya kita ini nggak mau disalahkan gitu ya. Nah ini tadi akhirnya karena tahu karakter kita kayak gitu, Allah ngajarin kepada nabinya, nabi ngajarin kepada para sahabatnya turun ke tabiinnya, turun sampai ke kita nih, ngajarin, ayo jangan sampai kita tidak memiliki diri kita sendiri.
Bagaimana kita nggak memiliki diri kita sendiri? Dia maunya melakukan apa yang dilarang. Kita harus memiliki diri kita. Coba lihat. Tadi kan ada bahasa idman. Idman itu bahasa apa? Adiktif. Apa adiktif itu? Kecanduan. Ya. Kita lihat nauzubillah orang yang udah kecanduan apa itu yang gitu? Right. Itu ya, yang udah kecanduan kayak gitu itu kalau belum dikasih itu ngamuknya Masya Allah, dan itu artinya dia tidak memiliki dirinya. Kok dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri? Itu kayak begitu maksudnya. Nah itu termasuk diantaranya ya. Bocah main game nggak dikasih itu udah ngamuk, dia berarti nggak bisa menguasai diri ya. Kita sama, kita itu kayak TV Pak, nonton TV ya. TV itu yang kita tonton itu tergantung remote itu, dan remote itu ya harusnya tergantung kita kan. Kita mau pilih film apa, kita yang pilih ya. Tapi kalau kita nggak pegang remote, maka itu akan berubah tergantung siapa yang pegang. Nah kita ini kalau kita tidak memiliki diri kita selalu diremote sama orang. Orang datang bikin kita marah kita. Nggak bisa menguasai diri. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, sama orang dibikin marah, orang remote di gua, disuruh marah ya, kagak nggak marah, enggak, jangan marah. Paham? Ya. Jadi kita nggak menguasai diri kita itu sama dengan kita remote itu bukan ada pada tangan kita. Gitu. Ayo ngikut kemari, ngikut. Enggak begini. Ya. Tapi kalau remote itu di tangan kita, aman udah. Kudunya mau begitu. Gitu. Agar kita mampu menguasai diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri? Diawali dari mata. Ya. Jadi mata itulah yang akan ya mengajarkan kita, Bang, itu remote punya abang, jangan dikasihin orang. Gitu. Ya. Oke. Kila dikatakan li Aflaton ya kepada Plato. Ya, ini jadi di zaman Imam Ghazali itu udah marak pemikiran filsafat. Ya. Pemikiran Plato itu udah masuk, ya sudah membaur. Ya. Ayyuhuma asyaddu dararan bil qalbi. Mana yang paling bahaya ya bagi hati? Ini Plato ditanya, mana yang lebih bahaya bagi hati? As-sam'u amil basaru. Pendengaran apa? Penglihatan. Qala ya Plato bilang huma lil qalbi kal janahain. Keduanya mata dan telinga itu bagi hati kita itu seperti dua sayap burung. La yastaqillu illa bihima. Ya, enggak bisa berpisah kecuali dengan keduanya. Jadi burung enggak bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Wala yanhadu illa biquwwatihima. Burung pun nggak bisa terbang, nggak bisa naik, ya, nggak bisa bangkit kecuali dengan kekuatan sayapnya. Wa rubbama tus'ahaduhuma, ya,
Dan mungkin ketika dipotong salah satu keduanya, fanahadul akhar, maka naiklah yang satu, tumbuhlah yang satu ala ta'bin wa masyaqqatin, ya, dengan kecapean dan apa? Keberatan. Jadi pandangan mata dengan pendengaran telinga kita itu seperti apa? Sayap bagi burung. Nggak akan bisa terbang tuh, ya, tanpa keduanya. Kalau satu aja, ya, yang dijaga, maka dia meskipun bisa terbang, tapi pasti capek, pasti berat. Ya, itu berat, capek tuh, udah selesai. Wah, ngos-ngosannya bisa 2 kali lipat. Gitu. Inilah makanya rahasia. Coba lihat, sholat, ya, kita tuh sholat, ya, sunnahnya mandang kemana? Pandangan tempat sujud. Jangan sholat begitu matanya tuh. Gitu. Ntar kalau udah ke sono, kemari ke sono, ntar ke sono. Ya. Sholat itu makanya diupayakan pandangannya ke bawah, tempat sujud, dan diupayakan tempat sujud pun, ya, jangan macam-macam gambarnya. Itu semakin macam-macam gambarnya akan semakin membuat kita mikirin yang lain-lain. Coba itu perhatikan, ya. Apakah ketika yang kemarin kita bilang ketika sholat, ketika zikirin merem, yang ada apa? Pulas. Nah iya, coba dah. Gitu. Lah, jatuh. Gitu. Sujud. Ya. Lagi sujud merem tuh. Kita kagak subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita kagak hitungin tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal, merem tuh. Entar tahu-tahu jatuh. Kenapa? Pulas. Melek, udah melek. Biar khusyuk merem. Itu ilmunya siapa? Teorinya siapa itu? Ya. Iya, makanya enggak, ketika merem gitu, ya, kalau misalnya enggak lama terus kita sadar terus dengan merem kita, enggak ada masalah. Keseringannya merem, sekali sadar, 2 sadar, 3 sadar, yang keempat udah hilang, bablas gitu, ya. Jadi enggak terjaga. Dan yang kedua yang enggak kalah pentingnya, ya, dalam mazhab Syafi'i atau dalam mazhab-mazhab yang lain sekalipun, sholat itu disunnahkan mulutnya gerak, mulutnya baca, jangan mulutnya diem baik. Enggak, saya mau sholat kan yang baca hati, gitu. Ternyata kuncinya ini. Pendengaran dan penglihatan itu mampu mempengaruhi hati. Jadi ketika Allahu Akbar kabira, itu kan kedengaran dalam telinga kita tuh. Yang kita dengar adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Terus Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu jangan gini, baik. Baca. Biar apa? Biar dirinya ini mendengar bacaan. Udah melek, nggak denger. Udah merem, nggak kedengeran, pulas.
gitu ya. Nah ini juga yang sering saya sampaikan juga sama ya. Jadi ketika setelah imam membaca waladhdallin, amin, kalau imam baca udah diem, jangan sibuk sendiri. Bukannya nggak boleh, bukan ya, bukannya haram, bukan ya, udah percayakan ke imam udah. Tapi kalau imamnya diem, nah berarti kita dikasih kesempatan untuk baca. Jadi kalau imam udah baca, udah cep, dengerin imam gitu. Itu kan ngajarin kita, sebetulnya ngajarin ketaatan kan. Jadi sholat berjamaah itu salah satu di antara fungsinya ya adalah mengajarkan kita untuk taat. Ya. Jadi taat, ketaatan itu apa? Nurut maksudnya. Ya. Jadi taat dalam arti nurut dalam bahasa Indonesia, ngajarin orang nurut teh kudu belajar melalui jamaah. Kata imam, sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah, nurut namanya. Lah iyalah, nurut mah enak, nggak banyak tuntutan. Coba kalau kagak nurut, tuntutannya banyak. Nah iya, kita kudu baca ini, kudu baca itu. Coba kalau udah ngikut makmum, udah ngikut imam, lah kata Nabi pahalanya 27 udah. Coba kalau sendiri, lah ya bacaannya belum tentu bagus gitu ya. Nah ini kembali tadi apa, pendengaran dan penglihatan itu dapat mempengaruhi hati itu. Maka upayakan untuk melihat sesuatu yang baik, jangan melihat sesuatu yang diharamkan, oke? Dan mendengarkan sesuatu yang baik. Yes, gitu. Ya, zikir pun sama. Ya, zikir itu ketika zikirnya zikir hati, ya, itu tidur entar. Hah? Itu mah lagi khusyuk itu, gitu. Itu namanya lagi ngeplay, gitu. Hah? Udah tinggi udah, gitu. Saking tingginya sampai jatuh, gitu. Ya, iya. Oke ya, jadi itu. Wa qala Muhammad bin Ad-Daw bin Daw, ya. Dan berkata Muhammad bin Daw, kafa bil abdi nuqsanan indallah. Ya. Cukuplah bagi seorang hamba nuqsanan, kekurangan. Ya, artinya seorang hamba itu dikatakan kurang di sisi Allah. Wada'atan, ya, dan kehilangan inda zawil uquli, dan kehilangan ya di sisi orang-orang yang punya akal, an yanzura, untuk melihat ila kulli ma yusnahalahu. Nah, ini tadi yang dibilang Wali Adam tuh. Untuk melihat segala sesuatu yang dibolehkan, mentang-mentang boleh, udah lihat deh. Shopee, Topet, kan boleh Ustaz. Nah, iya boleh. Tapi dia sering lihat, akhirnya apa? Ya, itu akan merupakan doa, akan merupakan sesuatu yang hilang dan merupakan kekurangan. Ya, ayo dilihatin semua, capek. Ya, dan itu nanti efeknya akan sampai kepada pengaruh yang tadi kita bilang, nggak memiliki diri sendiri, gitu. Ya, iyalah. Besok pengen lihat lagi, udah pengen lihat kan, pengen beli pasti itu. Ya. Nah itu ketika pengen beli duitnya kagak, lah iyalah. Gitu. Lah iya. Nah makanya nauzubillahi min dzalik gitu. Ya.
sampai kepada korupsi, sampai kepada ya itu kenapa? Karena diawali tadi dari apa? Penglihatan. Padahal belum butuh, padahal belum ya. Bukan hanya belum butuh, nggak butuh. Kalau belum mungkin belum waktunya. Lah iya. Tapi ini karena sering dilihat, sering dikontrol, akhirnya waduh, iya pengen juga. Gitu. Lah padahal udah punya. Ya sama kene. Gitu. Ra'a ba'du zuhadi rajulan yadhaku ila gulamin. Sebagian orang zuhud ya melihat seorang laki-laki yadhaku ila gulamin. Dia mentertawai anak-anak. Faqala lahu. Ya, lalu seorang zuhad ini berkata kepada rajul, kepada seseorang itu, ya kharibal aqli wal qalbi. Ya, ada orang ngetawain bocah. Kata orang zuhud, ya zahid ini bilang ke orang tersebut, ya kharibal aqli wal qalbi. Wahai orang yang rusak akal dan hatinya. Ya. Wa ya kharibat tarfi. Wahai orang yang rusak ujungnya. Ama tastahyi min kiramin katibin. Tidakkah kamu malu ya kepada malaikat pencatat pahala? Wa malaikatin hafizin, dan malaikat penjaga, yahfazunal af'ala, yang menjaga perbuatan, wa yaktubunal a'mala, dan mencatat perbuatan, yanzuruna ilaika, mereka itu selalu melihatmu, wa yashhaduna 'alaika bil bala'iz zahir, dan mereka pun menyaksikan ya berbagai macam cobaan zahir, cobaan yang terlihat padamu, wal ghillid dakhilil mukhamir, ya, dan permusuhan ya yang masuk, yang tercampur, alladzi aqamta nafsaka fihi maqama man la yubali man waqafa alaihi, yang kamu tempatkan dirimu ya, pada tempat orang yang tidak peduli akan berhenti di mana, wa nazrin minal khalqi ilaihi, dan pandangan dari makhluk kepadanya. Jadi artinya orang yang mentertawakan orang lain itu diingetin sama seorang zuhud tuh, ente ngetawain orang, emang enggak takut, emang enggak malu? Kita teh punya malaikat. Malaikat apa? Pertama ada malaikat apa? Pencatat. Ya. Malaikat pencatat ini akan mencatat apapun yang kita kerjakan. Ya. Enggak malu ente ngetawain orang. Gitu. Ya. Ada yang nyata. Malaikat penjaga, ya, malaikat yang menjaga ya kondisi kita tuh. Bahkan ada ulama yang bilang kita ini tetap selamat itu kenapa? Karena selalu dijaga oleh malaikat. Ya, kita jalan bener tuh, jalannya tuh nggak jatuh. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat. Ya. Dan ada juga malaikat yang menjaga perbuatan. Ya. Artinya perbuatan yang kita lakukan itu selalu diperhatikan. Ketika kita melakukan A, melakukan B, ya, ada cobaan yang kita lalui, itu malaikat ngelihat dan nyata. Woi, nggak malu ngajarin kita begitu. Ya. Artinya harus hati-hati. Kenapa? Karena orang itu dia ketawa. Kenapa? Karena dia melihat. Ya kan?
Ya. Nah, itu yang sering kita bercanda itu, ya. Pengen ketawa tapi takut dosa. Lah iya, orang jatuh kepleset tuh kan, kata kita mau ketawa tuh, ya. Tapi kita ngomong pengen ketawa tapi takut dosa. Lah iya kan gitu. Orang lagi kena musibah malah ditawain, kudunya mah ditolong, gitu. Ya iya. Oke, jadi artinya ini refleksi diri untuk kita, ya. Kita kudu mereview, ya, apa yang kita lakukan tuh. Ternyata kita ini nggak lepas dari pengawasan Allah, ya, melalui malaikatnya, bahkan sampai kepada tadi di akhir makhluk-makhluk yang ada, ya. Masjid ini, ya, tempat kita duduk ini, tempat kita sholat ini, nanti mereka akan menjadi saksi kita, ya. Itu sering didudukin Pak Tatang sebelah situ tuh, ngomong kan dia, iya saya sering didudukin sama Pak Tatang, gitu. Ya, ada berapa kali ngelembutnya, itu ketahuan dia ngomong gitu, ya. Iya, itu dia cerita itu, gitu. Jadi itu sebagai betul-betul sebagai apa? Saksi itu buat kita tuh, ya. Jadi bukan hanya media ini, bukan hanya apa itu istilahnya, ya, jejak digital. Jejak digital itu salah satu tanda bahwa apa yang kita lakukan itu oleh Allah akan direkam terus. Nggak bisa dihapus, bukan susah dihapus, ya, kecuali dengan taubat. Nah, iya, artinya gini, bisa dihapus ketika kita sudah taubat, ya. Ketika kita sudah taubat, tidak kembali melakukan kesalahan, sadar akan kesalahan yang kita lakukan, ya, dan nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, udah dipastikan terhapus itu. Meskipun terbongkar, meskipun kebuka, tetap aja bahasanya apa? Udah taubat, udah benar sekarang. Masih ditayangin baik, ya, orang tetap aja nggak akan digubris. Kenapa? Karena perilakunya sekarang sudah baik. Coba dah, itu. Jadi meskipun dibongkar, dikuak, ya, ngaku ya saya salah, tapi sekarang saya sudah menjadi lebih baik. Yes, semua yang kita lakukan itu, ya, nggak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Nah, itulah akhirnya, ya, refleksinya itu di malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi seolah-olah malam nisfu Sya'ban itu, ya, apa, mereview seluruh pekerjaan yang kita lakukan dalam satu tahun. Kalau di situ Anda taubat, harapannya Anda menghapus yang buruk dulu tuh. Gitu. Iya. Kayak refleksi itu, kita kan kalau di TV itu setiap akhir tahun masuk ke awal tahun itu pasti catatan tahun 2024, gitu. Ada apa. Nah, berharap tuh di dalam nisfu Sya'ban itu ujungnya itu adalah kebaikan. Maka yang tadinya buruk jadinya baik semua, gitu. Nah, itu makanya akhirnya malam itu adalah malam mulia, gitu, ya. Nah, ini malam tahunan tuh, dalam mingguan, dalam bulanan itu ada lagi nanti, ya. Dalam bulanan itu paling tidak, ya, ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia.
Nanti dalam mingguan itu ada hari apa? Hari Jumat. Gitu. Ya. Nanti dalam waktu, dalam 24 jam itu ada malam tahajud. Jadi ada terus dari harian, dari mingguan, bulanan, bahkan tahunan, itu terus Allah membuka seluas-luasnya pintu apa? Taubat. Untuk apa? Menghapus jejak digital, menghapus sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan. Dan nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu repot-repot ngapusnya. Ngapus itu cukup dengan taubat. Taubatnya kayak apa? Taubatnya bukan taubat mandi kembang tengah malam gitu. Nggak perlu. Beli kembangnya ribet. Nggak perlu. Cukup Anda menyesal terhadap apa yang Anda lakukan. Minta ampun kepada Allah dan yakinkan bahwa Anda nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Udah itu doang. Istighfar, minta ampun, udah cukup. Jadi nggak perlu saya udah ngebunuh orang 99, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mati 99 kali? Enggak. Nah, iya. Itu kan cerita di zaman Bani Israel itu kan, yang Nabi ceritakan ada satu orang yang membunuh 99 ya, dan bahkan digenapkan menjadi apa? Menjadi 100. Tahu-tahu ya masuk surga. Kenapa? Dihitung dari langkah taubat. Langkah yang dia lakukan untuk menuju taubat, bertemu dengan orang yang apa? Mengajarkan dia untuk taubat itu belum sampai taubat, seolah-olah itu belum ketemu, masih jalan. Ketika masih jalan belum sampai, udah meninggal, udah mati dia, ya, malaikat pada berebut, mana ini? Ini penduduk neraka, penduduk surga. Akhirnya karena ribut, ya udah main hitung-hitungan dah. Hitung dari jarak tempat dia berangkat tuh, ya, antara tempat dia berangkat dengan tempat dia apa taubat itu udah berapa jauh. Seandainya kejauhannya itu lebih jauh menuju tempat taubat, kasarnya tempat taubatnya misalnya 10 kilo misalnya, kalau dia jalan itu baru 4 kilo, nah itu masih kategori masuk neraka. Tapi kalau ternyata ini dihitung 5 kilo lewat 1 langkah. Dramatisnya kan begitu. 5 kilo lewat 1 langkah. Udah surga. Coba. Plus 1. Plus 1. Lah iya. Coba itu. Padahal belum sempat taubat kan. Artinya ketika orang sudah punya keinginan baik, ya, dia ingin memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, belum sampai dia kepada titik itu sekalipun Allah sudah menerima, udah dianggap udah ente mau taubat. Coba itu. Lah iyalah kalau kita menghitungnya bohong, itu belum sampai itu. Gitu. Enggak, Allah nggak begitu. Ya. Jadi ada ampunan-ampunan yang Allah buat dalam hari, dalam minggu, dalam bulan, bahkan dalam tahun tuh terus bergulir. Terlebih beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan setiap menitnya, setiap detiknya itu ampunan Allah. Bahkan sekarang ini di pertengahan kedua ini isinya adalah ampunan semua. Gitu. Ya. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, itu isinya ampunan semua, balasannya ampunan.
Ketika kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan, ya, itu udah langsung, udah gua ampunin dosa lo, gua ampunin dosa lo. Udah begitu mana itu? Ya Allah. Yang jadi masalah hawa nafsu jadi masalahnya. Ya, itu padahal gampang banget, tapi yang tetap kagak mau, susah. Yes, kalau nggak ada hawa nafsunya bukan manusia. Justru hawa nafsu itulah yang selalu, ya, dan dia akan menjadikan kita yang terbaik ataukah yang terburuk. Iya. Karena kita nggak bisa kontrol diri. Yes. Kita nggak bisa kontrol diri dari mana? Nah, dari pandangan tuh. Lah iya kan? Kita ngelihat tak karyawan kan? Waduh, mending juga ini. Lah besok-besok nanyain juga. Itu di lab berapa itu? Gitu kan. Jemput juga tuh kan. Gitu. Iya. Itu tinggalnya di mana itu tuh? Kan udah mulai dah. Gitu. Ya kan? Nah ini tuh diawali dari pandangan itu. Ya. Jadi gimana kita menjaga pandangan itu yang ujungnya nanti akan menjaga seluruh tubuh kita. Gitu. Hah? Makanya maaf, orang buta itu lebih aman ketimbang kita yang gak buta. Coba deh. Ya? Walaupun buta beruntung juga dia. Justru lebih beruntung dia sebetulnya. Hah? Ya, kan dia masih punya telinga. Tapi nggak bisa ngeliatin bagus ya. Dia nggak bisa ngeliat yang bagus, tapi kan seluruh anggota tubuh dia sudah dipersiapkan untuk mengikuti hawa nafsu juga. Kalau dia nggak jaga telinganya, yang ujungnya nanti akan mendorong dia juga untuk melakukan kemaksiatan. Nggak mungkin. Cuma tadi memang senjata dia sudah hilang satu tuh. Ya, makanya orang kalau mau ngafal lebih mudah ngafal itu matanya dibilang nggak punya mata tadi tuh. Cuma yang jadi masalah tadi kalau kita merem ujungnya tidur, itu masalahnya. Gitu. Kata Imam Syafi'i itu kan orang kalau mau ngapal mudah, ya, maka tinggalkan maksiat. Gimana cara ninggalin maksiat? Jangan ngelihat sesuatu yang haram. Sekarang bocah lagi belajar nih, ya, suruh ngapal dia. Ntar pas dia lagi ngapal, tato matanya ngeliat ke sono, itu fokusnya hilang. Lah apalagi kita mana? Yang baru baca dikit tidur ke sono lagi, ke sono lagi. Sini dulu sini, jangan mana-mana, pandangannya fokusin. Ya. Bagaimana memfokuskan itu? Belajar fokus dulu. Kalau Anda fokus, maka Anda akan sampai kepada tujuan. Nah itu. Banyak mampirnya kenapa? Karena ininya. Baru ke sini udah ke sono lagi, sini ke sono lagi, enggak nemu, enggak sampai-sampai. Gitu. Ya. Nah, akhirnya nanti ya tadi cerita orang menertawai orang lain itu salah satu di antara dia tidak menjaga pandangan. Ya. Nah, maka dia diingatkan, ya. Kamu nggak ingat, nggak malu emang ada yang mencatat. Ada malaikat yang nggak pernah lepas dan nggak pernah letih untuk melaporkan segala sesuatunya kepada Allah. Cukup ya, nakifuna. Walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.